Correct, yeah. Film ini diawali dengan Mike menceritakan ke seorang dokter bahwa dia memanjat tebing yang tinggi tanpa tali pengaman. Dokter tersebut memahami apa yang Mike lakukan. Hal itu untuk mengalihkan rasa bersalahnya atas kematian adiknya. Dia berharap yang meninggal adalah dia, bukan adiknya. Ketika dokter itu mau memberikan obat, dia menolaknya lalu pergi dari ruangan itu. I'm going to write you 2 prescriptions. Yes to the literature, no to the drug. Di rumahnya, Mike membuka kardus yang berisi foto-fotonya bersama adiknya. Dia juga menemukan pesan yang berisi wasiat dari John, bahwa jika dia meninggal kelak, dia ingin tubuhnya dikremasi dan abunya ditebar di Gunung Everest. I, John McCann of Minot, North Dakota, and that my ashes be scattered on Mount Everest. Mike lalu memesan tiket pesawat ke Kathmandu untuk melaksanakan wasiat adiknya. Megawatts of hydroelectricity for industry. Di Kathmandu, Rudrayas berorasi bahwa dia akan membangun bendungan dan menjanjikan lapangan pekerjaan untuk warga. Let's hear from one of the Rai family. Namun warga di sana sepertinya tidak setuju dengan rencana tersebut. Mereka pun meminta perwakilan warga untuk menolak rencana tersebut. Dan Ganesh sebagai perwakilan warga menyampaikan bahwa jika sungai itu dirubah jadi bendungan, maka warga akan kehilangan segalanya. We need our village. Warga pun menyambut riuh kalimat tersebut. Di tempat lain, ayah Ganesh sedang berada di bis menuju desanya. Namun seorang supir truk menghadang bis itu dan menabrakkan truknya hingga membuat bis itu jatuh ke jurang. Vijay memberitahu ayahnya bahwa kakaknya meninggal akibat bis yang ditumpanginya jatuh ke dalam jurang. Dia berkata, setelah ini mungkin dia dan ayahnya yang akan menjadi korban dari keganasan Rudrayas. Rudrayash will kill you, then me. Mike melakukan perjalanan ke Kathmandu. Di pesawat, dia mengingat kebersamaan bersama adiknya. Dia teringat ketika John akan pergi bertugas ke Irak, dia meninggalkan surat wasiat itu. Here, they make us do this, but Sesampainya di Kathmandu, Mike berjalan ke pusat kota dan mencari tempat menginap. Dia berkata kepada resepsionis bahwa dia sudah mengadakan janji ketemu dengan Danny yang seorang mountain guide. Some guy named Danny Yanchang. Ternyata Danny adalah seorang perempuan dan dia sudah berada di belakangnya. Setelah bersalaman, mereka berdua pergi menggunakan mobil. Mereka saling menceritakan sedikit tentang diri masing-masing. Di perjalanan mereka melihat para tentara yang sedang berlatih. Lalu Mike teringat adiknya lagi. Base came under attack late yesterday afternoon. Dia teringat ketika melihat berita di TV tentang kondisi Irak dan mendapatkan kabar bahwa John tertembak di kepalanya lalu dirawat intensif di ruang ICU. He was hit in the head with a high velocity round. Mike tersadar dari lamunannya ketika Danny memberitahu bahwa mereka telah sampai ke tujuan. Mereka lalu memilih bis sebagai alat transportasi. Di belakangnya, Profesor Meyer dan anaknya, Star Myers menyusul. Lalu bis pun berangkat menuju tujuannya. Di perjalanan, Spike sang sopir menghibur para penumpang dengan bualan-bualannya. Dia juga berkata bahwa di dalam bis ini ada Danny, calon mantan kekasihnya. Namun sekarang dia berselingkuh dengan pria Amerika. Danny pun hanya tersenyum mendengar kelakar dari Spike itu. Future ex-wife Danny Yanchang. Di tempat lain, VJ yang sedang berada di pasar ditelepon ayahnya untuk segera menyusulnya ke pondok. Tanpa sadar, Jit mengawasi dan mengikuti kemana VJ pergi. Termasuk mengikuti VJ sampai ke dalam bis. Di dalam bis, Jit mengeluarkan pistol lalu memukulkannya ke kepala Vijay hingga dia pingsan. Dia dan Yud juga mengancam penumpang di bis tersebut agar memasukkan handphone ke plastik mereka. Lalu Jit membuang plastik itu keluar. Jit mengancam Spike dengan pistol dan mengikuti arahannya, meski itu bukan jalur bis yang harus dilewatinya.
Jit melaporkan ke rekannya bahwa dia berhasil membawa VJ. Di belakang, Mike membuka penutup di lantai bis dan menahan roda bis itu hingga mengeluarkan asap. Lalu dia pindah ke kursi depannya. Melihat ada asap, Jit mengecek ke belakang, lalu Danny segera menyerang Jit, sedangkan Mike melawan Hugh. Star yang melihat Mike dihajar Jit lalu melemparkan pistol yang terjatuh di depannya. Danny yang mengambil itu lalu memukul Jit hingga pingsan. Spike kehilangan kendali karena ban belakang pecah. Separuh bis tersebut menggantung di tepi jurang. Spike lalu menyuruh mereka semua keluar dari bis. Sambil memegangi Jit, Danny juga keluar. Sementara Mike masih berjuang untuk mengambil abu adiknya yang terjatuh di dalam bis tersebut. Sesampainya di luar, Kapten Shankar datang bersama rekannya. Mereka lalu membawa Jit dan Danny juga menyerahkan pistol kepada Kapten Shankar. Ketika Spike memeriksa as roda bisnya, Mike menawarkan diri untuk mengelas as mobil yang retak tersebut. Sementara Spike mengambil alat las, Danny mengobati luka Mike. Dan dibantu Danny, Profesor Meyer mencari tahu tentang anak muda yang gagal diculik kepada polisi setempat. Polisi itu memberitahu bahwa anak muda itu adalah Vijay Rai. Vijay Rai. Lantas Danny berkenalan dengan Profesor Meyer dan anaknya Star Meyer. Met my daughter, Star. This is Danny Yang Chen. Profesor Meyer bertanya kepada Danny kenapa tempat ini sepi. Danny menjawab mereka semua telah pergi karena ada masalah sengketa tanah. Lalu Meyer mencoba mengetuk pintu salah satu rumah di sana. Meyer mulai curiga atas kejadian di bis itu. Dia bertanya apa yang mendasari penculikan itu dan untuk siapa. Kapten Shankar yang ditanya, dia tidak menanggapi pertanyaan-pertanyaan dari Profesor Meyer. Lalu dia kembali ke pos polisi. Dan Meyer hanya bisa melihat sekitar dengan mata penuh pengamatan. Di dalam sebuah gudang, Rudrayas mengintimidasi Vijay. Dia ingin tahu di mana ayahnya saat ini. Vijay dengan tegas berkata bahwa ayahnya tidak akan menjual tanah itu. Namun Rudra tidak mudah menyerah. Dia lalu menyerahkan Vijay ke Kapten Shankar. Ketika Mike selesai memperbaiki bis, Meyer datang dan berkata bahwa ada yang tidak beres terjadi di sini. Dia menjelaskan bahwa dia adalah pengamat hak asasi manusia. Dan di daerah ini, Rudrayas ingin membuat bendungan, namun keluarga Ray tidak mau menjualnya. Saat ini Ganesh Ray dilaporkan menghilang. Anaknya Vijay adalah orang yang tadi Mike selamatkan dari penculikan. Sementara kakeknya, Raj Ray, meninggal dalam kecelakaan bis beberapa waktu lalu. Spike yang sangat paham dengan kondisi daerah itu mengatakan bahwa tidak mungkin ada kecelakaan di musim kemarau di tempat itu. Danny juga menjelaskan sosok Rudrayas yang merupakan mafia Kathmandu yang berteman dengan polisi-polisi korup di tempat itu. Meyer selalu menyarankan agar mereka meminta kepada polisi yang berjaga agar bisa dipertemukan dengan Vijay. Mereka bertiga lalu menemui polisi yang berjaga di depan pintu. Danny berkata bahwa mereka ingin bertemu Vijay. Namun polisi itu tidak memberikan izin. Tiba-tiba dari dalam terdengar suara seseorang berteriak. Mike lalu merampas senjata polisi itu lalu memukulnya. Di dalam gudang terlihat Vijay sedang disiksa oleh Shankar. Dia memaksa Vijay untuk mengatakan posisi ayahnya berada sekarang. Mike mengajak Danny untuk menyerang. Danny mengambil senjata di belakang Shankar, lalu menodongnya. Namun dari belakang, Rudrayas datang bersama anak buahnya. Meyer lalu mendekat dan berkata bahwa dia sudah menelpon pasukan Amerika dan sebentar lagi akan datang bala bantuan. Namun Rudra tidak mudah dibohongi dan dia juga tidak gentar mendengar itu. Dia justru menembak kepala Meyer. Lantas baku tembak pun terjadi dan Mike menyuruh Danny pergi bersama Vijay.
Danny berteriak agar Spike segera menyalakan base-nya begitu dia sampai di luar gedung itu. Sementara Mike masih baku tembak, dan sebelum keluar, dia sempat terkena tembakan di perutnya. Dia lalu mengejar bis yang mulai berjalan dengan tergopoh-gopoh. Sebuah mobil polisi menghalangi jalan mereka. Lalu Spike mengambil arah lain. Tetapi Rudra dan anak buahnya sudah menghadang di depan mereka, dan Kapten Shankar menembak Spike. Lantas Mike mengambil alih kemudi. Dia pun menabrak mobil-mobil yang menghadangnya. Mike melihat ada peluang untuk melarikan diri. Dia meminta pisau kepada Danny. Dia pun menyabet tali yang menahan pipa-pipa besar di depannya. Dan hal itu membuat Rudra dan anak buahnya terjebak tidak bisa mengejar Mike. Mereka lantas memanggil alat berat untuk menyingkirkan pipa-pipa itu. Lalu mereka mengejar Mike yang sudah jauh melaju. Di dalam bis, Danny menenangkan Star yang telah kehilangan ayahnya. Mike lalu memanggil Vijay. Vijay menjelaskan arah yang harus mereka lalui agar bertemu dengan ayahnya. Meski treknya curam, panjang, dan sangat berbahaya, namun Mike meyakinkan bahwa itu adalah keahliannya. Right up my alley. Sementara itu, Spike yang mulai sadar meminta agar dibawa keluar dari bis. Dia merasa umurnya sudah tidak lama lagi. Dia tidak ingin mati di bisnya sendiri. Lebih baik dia mati di luar. Mike membekali Spike dengan senjata untuk berjaga-jaga. Lalu Spike mengucapkan sampai jumpa kepada Danny. Mereka pun lalu melanjutkan perjalanan. Ketika melihat kondisi jalan di depannya, mereka turun lalu mengatur siasat. Mereka memanfaatkan alat berat yang ada di sana. Dengan alat itu, mereka bisa menuruni jalan itu perlahan-lahan. Namun, tidak lama kemudian, mesin di belakang mereka macet. Akhirnya, Danny mengambil palu dan melepaskan kait yang mengikat mereka. Sontak, bis itu melaju sangat cepat menuruni jalan itu. Dengan keahliannya, Mike bisa mengendalikan laju bis tersebut. Meskipun pada akhirnya, bis itu terbalik karena menabrak gundukan tanah di depannya. Beruntung semua yang ada di dalam bis itu baik-baik saja. Dan di bawah sana ternyata adalah kuburan baki truk yang telah duluan jatuh ke dasar jurang. Mike mengambil teropong dan melihat ke bawah. Dia berkata bahwa mereka bisa memperbaiki kerusakan bisnya dengan mengambil barang-barang yang masih bisa digunakan di bawah sana. Mike lalu membagi tugas kepada Danny dan Vijay. Spike yang terbaring tak berdaya melihat mobil Rudra mendekat. Dia lalu menembakinya dan berhasil membunuh salah satu polisi. Rudra bersama Shankar mendekati Spike, lalu Kapten Shankar menembak Spike dan mengakhiri hidupnya. Mike dan yang lain memasang peralatan untuk memperbaiki bis. Setelah mengembalikan posisi bis tersebut, Mike dan Danny turun ke dasar tebing untuk mengambil barang-barang yang masih bisa dimanfaatkan. Sambil mengambil beberapa barang di bawah, Mike dan Danny bercerita tentang kehidupan mereka masing-masing. Begitu juga Vijay dan Star. Star bercerita sedikit tentang keluarganya. Setelah sekian waktu berjuang, mereka berhasil memperbaiki bis itu untuk bisa dipergunakan kembali. Sementara di atas sana, Rudra terlihat tidak tenang sebelum mereka bisa menemukan Vijay dan ayahnya. Dia memperingatkan Kapten Shankar agar bertindak lebih dan lebih lagi. Ketika berjalan, Rudra mendengar HP Vijay yang dibawanya berbunyi. Dia melihat ayah Vijay mengirimkan pesan. Shankar berkata agar Rudra membalas pesan itu dan menambah emoji agar terlihat natural. Namun melihat itu, ayah Vijay justru menjadi curiga. Berbekal balasan dari Ganesh, Rudra memerintahkan anak buahnya untuk menuju tempat yang telah ditulis Ganesh. Anak buah Rudra berhasil menemukan lokasi yang dikirimkan Ganesh. Dia lalu masuk ke rumah tersebut dan tanpa dia ketahui, Ganesh telah memasang perangkap di sana. Dan seketika rumah itu meledak bersama anak buah Rudra di dalamnya. Mike bersama rekan-rekannya berhasil mencapai tempat tujuan. Mereka melihat sebuah rumah terbakar
Dan Danny berkata, apakah itu milik ayah Vijay? Namun sebelum Vijay menjawab, muncul suara berkata bahwa itu milik tetangga mereka. Dan ternyata orang itu adalah Ganesh, ayah Vijay. Ganesh tahu bahwa HP Vijay tidak dibawa Vijay karena mereka telah mengatur kode untuk memastikan siapa yang memegang HP tersebut. Vijay lalu memperkenalkan Danny dan Star ke ayahnya. Ketika memperkenalkan ayahnya ke Mike, Mike terjatuh tak sadarkan diri. Lalu mereka membawa Mike ke dalam rumah dan Ganesh memberikan alat bedah kepada Danny. Danny yang melihat itu pun cuma bisa terheran-heran. Di tempat lain, Rudra mencoba menuruni tebing dengan alat yang sama yang digunakan Mike sebelumnya. Mereka pun sampai ke tempat di mana anak buah Rudra meninggalkan motornya. Lalu Rudra memerintahkan anak buahnya untuk menyusuri daerah itu inci demi inci. Ganesh memberikan arahan kepada Vijay untuk mengeluarkan apapun yang tidak berguna agar bis itu menjadi lebih ringan. Karena mereka akan menggunakan crane untuk mengangkat bis itu seperti masa lalu. Vijay berkata seandainya dia melihat itu di masa lalu. Tapi ayahnya berkata bahwa Vijay akan melihat masa depan. Lalu mereka pun berpelukan dan melanjutkan pekerjaan yang telah tertunda itu. Sementara di dalam, dengan alat seadanya, Danny berhasil mengeluarkan peluru dari tubuh Mike. Dia lalu meminta Star untuk pergi ke danau mengambil air. Lalu dia melanjutkan menjahit luka Mike. Ketika mengisi air, Star mendengar suara deru motor. Dia pun lalu bersembunyi dan berjaga-jaga. Begitu juga Vijay dengan Ganesh, dan Danny yang berada di dalam rumah pun berjaga. Setelah suara motor itu menghilang, Star menuju rumah dengan membawa jerigen airnya. Namun tiba-tiba, dari belakang dia dibekap seseorang, dan beruntung Danny bergerak cepat dengan menusuk leher orang itu. Vijay yang datang bersama ayahnya lalu menyingkirkan mayat polisi tersebut ke danau. Di dalam rumah, Danny mengajari Star cara membela diri. Danny berkata bahwa musuh mereka adalah petarung jalanan dan mereka mudah ditebak saat akan menyerang. Star mengikuti arah gerakan yang diajarkan Danny dengan seksama. Ketika Mike terbangun di pagi hari, Danny mendekati lalu memarahi Mike karena tidak memberitahu luka tembak itu. Hal itu bisa saja membuat mereka terbunuh. Sebelum Mike melakukan pembelaan, Danny memberikan pakaian agar Mike segera ganti baju dan mereka akan lekas bergerak lagi. Dengan mengendarai bis, mereka sampai ke pinggir sungai yang dalam. Star bertanya dengan apa mereka akan menyeberanginya. Lalu Vijay menunjuk crane sebagai solusinya. Rudra dan Kapten Shankar melihat peta dan memperkirakan arah kaburnya Vijay dan teman-temannya. Rudra tahu pasti kemana mereka akan pergi. Mike dan rekan-rekannya menyiapkan segala peralatan untuk mereka menyeberang. Danny memberikan pistol kepada Mike, dan ketika Mike bertanya dari mana Danny mendapatkan pistol, Danny hanya menjawab agar Mike lebih baik tidak bertanya. Don't ask. Sementara itu Ganesh menuju ruang pengoperasian crane. Setelah berhasil menyalakan crane, dia melihat segerombolan mobil mendekat. Dia menyuruh Vijay untuk segera naik dan dia akan menyusulnya nanti. Ternyata itu hanyalah akal-akalan Ganesh. Dia ingin bertahan untuk menahan Rudra yang mendekat. Dia berpesan kepada Vijay untuk menjaga tanahnya. Ganesh lalu menembaki mobil Rudra. Begitu juga Danny menembaki dari dalam bis. Namun Danny terkena tembakan. Begitu juga Ganesh yang tertembak di tubuhnya. Melihat Danny terjatuh, Star lalu menghampirinya. Jeet menghentikan pergerakan crane tersebut. Sementara Rudra mendekati Ganesh yang berdiri menantang. Tanpa ragu, Rudra menembak kepala Ganesh. Jeet lalu menarik kembali bis itu ke pinggir jurang. Sementara Rudra dan anak buahnya menembaki mereka. Mike pun membalas tembakan mereka dan berhasil membunuh salah satu polisi di sana. Danny yang masih bisa bangkit lalu membalas tembakan mereka. Sementara Mike yang kehabisan peluru, dia naik ke atas bis dan melompat ke atas ruangan pengoperasian crane. Mike berhasil masuk dan menyerang Jeet.
Tetapi Jit juga melakukan perlawanan. Namun Mike bisa memukul jatuh Jit lalu melemparkan senjata ke arah VJ. Setelah itu Mike melompat ke bis itu. Danny yang melihat bahan bakar di samping ruang pengoperasian crane lalu menembaknya dan berhasil meledakkannya. Setelah itu bis tersebut sampai ke seberang dan mereka pun lalu melaju meninggalkan Rudra dan teman-temannya. Rudra yang tidak mudah menyerah lalu mengejar mereka bersama anak buahnya. Di dalam bis, Star menenangkan VJ yang tengah bersedih karena kematian ayahnya. Sementara itu, Rudra sudah terlihat di belakang mereka. Lalu, Danny mengajari Star cara menembak dan dia pun mengikuti petunjuk dari Danny. Jit pindah ke belakang mobil lalu membidik RPG ke arah bis. Beruntung, Mike berhasil menghindari RPG itu yang lalu meledakkan tebing di depannya. Sebelum jalan tertutup batu, Mike menambah kecepatan agar bisa masuk tepat waktu. Namun salah satu pengendara motor berhasil mendahuluinya dan di ujung terowongan dia mengeluarkan peledak. Namun beruntung, bis itu melaju cepat dan berhasil keluar sesaat sebelum dinamit itu meledak. Sementara itu Kapten Shankar yang mengambil jalan menaiki tebing tersebut, tiba-tiba sudah berada di belakang bis dan Jit menembaki mereka. Star dan VJ membalas tembakan tersebut. Jit berhasil melompat ke atas bis, lalu masuk ke dalam bis lewat belakang, dan meskipun berhasil menembak bahu VJ, dia sendiri juga terkena tembakan. Star yang mencoba melawannya jelas bukan tandingan Jit. Lalu Mike menyuruh VJ mengambil alih kemudi. Dia akan menghadapi Jit. Jit berhasil melukai kaki Mike dan memukul Mike sampai terjatuh. Jit menghampiri VJ dan menodongkan pisau ke arahnya. Danny yang masih bisa bangkit menyerang Jit, namun justru dia sendiri tertusuk senjata yang dipegangnya. Mereka pun terjatuh lalu berebut senjata tersebut. Kapten Shankar menahan gas mobilnya, lalu bergerak melompat ke dalam bis. Kapten Shankar yang berhasil masuk ke dalam bis lalu menendang Mike dan memukul Danny dari belakang. Sebelum Kapten Shankar berhasil menghampiri VJ, Mike mencegahnya dan mereka pun saling adu serangan, begitu juga Danny dan Jit. Ketika Danny terdesak, Star yang mencoba membantunya justru terkena pukulan dari Jit. Dan ketika Jit akan menyerangnya lagi, Star mempraktekkan teknik yang sudah Danny ajarkan kepadanya. Danny mengakhiri dengan tendangan memutarnya yang berhasil membuat Jit terlempar keluar. Sementara Mike meraih tempat penyimpanan abu adiknya lalu memukulkannya ke Kapten Shankar yang membuat dia terlempar keluar. Jit yang masih bertahan bergelantungan akhirnya ikutan terjatuh terkena tubuh Kapten Shankar dan keduanya pun terjatuh ke dalam jurang. Lalu mereka berhenti sejenak untuk beristirahat. Mike berkata, masih ada satu lagi musuh yang harus mereka hadapi. Lalu Mike kembali mengambil alih kemudi. Di depan mereka, Rudra mencoba menghalangi dengan mobilnya. Tanpa ragu, Mike menabrak dan mendorong mobil Rudra ke belakang dan membawanya ke pinggir jurang. Sejenak dia menghentikan bis itu. Lalu Rudra pun dijatuhkan ke jurang dan meledak bersama mobilnya. Beberapa saat kemudian VJ berorasi di depan warganya dan dia disambut meriah oleh warganya. Lalu dia turun menghampiri Danny, Mike, dan Star. Star pun pamit dan juga pergi dari sana. Sementara Danny dan Mike melanjutkan rencana mereka untuk menaburkan Abu John di puncak Everest.